Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Nenek dari tulisannya akun Facebook yang bernama Dewi Jambi atau DR Lestari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Suasana malam itu terasa tenang. Bagas dan Gandhi yang tadi ketakutan kini sudah kembali riang. Beberapa kali mereka bersenda gurau layaknya bocah. "Bicumi mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan?" tanya nenek. Mama yang saat itu asik bermain HP hanya menggedikan bahu. "Nek, Bagas mau tanya boleh?" Bagas mendekati nenek yang sedang menyeruput teh hangat sambil menonton TV. "Iya boleh Gas, silakan." Bagas kemudian duduk di sebelah nenek. "Nenek beli rumah ini dari siapa? Apa sebelum kita ada orang yang menempati rumah ini?" tanya Bagas hati-hati. Nenek beli ini dari orang pribumi, tapi katanya ia keturunan Belanda. Kakeknya orang Belanda. Namanya Peter van de Bos dan wanita itu bernama Vania van de Bos. Katanya beberapa tahun lalu ada keluarga yang tinggal di sini, tapi yang tersisa hanya suaminya. Istri dan anaknya hilang secara misterius. Ia frustasi dan menjadi gila. Hingga saat ini ia pun menghilang dan tidak tahu keberadaannya di mana. Terus rumah ini kan harusnya milik lelaki itu, Nek. Kenapa kembali ke pemilik sebelumnya? Ya karena mereka cuma ngontrak. Beda dengan kita. Rumah ini sudah nenek beli cash, jawab nenek Jumawa. Lagian kenapa sih Gas, kok kepo? Mama ikut nimbrung dan kelihatannya tertarik dengan pembicaraan Bagas dan nenek. Bukan gitu mah, tadi ada ibu-ibu yang nasihati banyak ibadah biar gak diganggu sama penghuni halus di rumah ini, jelas Bagas. Nenek malah terbahak. Memang di rumah ini ada apa? Rumah antik dan asri seperti ini jarang ada. Mana kita dapat murah, kan lumayan. Udahlah, nenek mau istirahat. Bicumi entah kemana, mau minta tolong dipijet, tapi dipanggil gak jawab-jawab. Dia di kamar atau memang pergi? Cerosos nenek seraya bangkit dari duduknya. Tadi siang ada kok bu, mungkin ketiduran dia bu, jawab mama. Mama lalu bangkit dan menemani nenek menuju kamarnya. Sedang Bagas dan Gandhi memilih masuk ke kamarnya. "Oh ya kak, baca doa sebelum masuk kamar. Ingat kata orang tadi, minimal baca bismillah," ucap Gandhi sebelum Bagas hendak menekan gagang pintu kamar. Bagas mengangguk. "Bismillahirrahmanirrahim," lirik kedua anak lelaki itu. Wush. Tiba-tiba hawa panas melewati tubuh mereka. Bagas dan Gandhi tertegun sejenak. Pintu perlahan terbuka lebar dengan keadaan gelap. Padahal tadi mereka ingat lampu sudah dihidupkan. Bagas memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu kembali. Klik. "Yuk tidurkan, mulai sekarang kita harus hati-hati. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada," ujar Bagas. Gandhi pun melangkah masuk dan bersama Bagas langsung naik ke tempat tidur. Berbeda dengan Ajeng, gara-gara kesal dengan Bagas, ia memilih mengurung diri di kamar. Jarinya mulai menggulir di layar ponsel. Ia melakukan video call dengan pacarnya yang saat itu baru saja selesai bekerja. "Iya sayang, gimana kabarnya? Kapan mulai kerja?" Sadawira pacarnya Ajeng tampak sumringah saat melihat wajah kekasihnya. Bosen mas, gak ada kamu sih. Kapan kamu mau mampir?" Ajeng mencebik. "Besok kebetulan mas off, pagi mas mampir ya." "Iya ya mas, janji." "Iya sayang, mas janji. Oh ya, di belakang kamu itu siapa?"
Tiba-tiba Sadawira menunjuk ke arah kamera. Ajeng yang saat itu merasa sendirian di dalam kamar langsung terduduk dan memperhatikan sekitar. Matanya awas, tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. "Mas, udahan ya, ntar Ajeng kirim alamatnya." Ajeng begitu saja menutup panggilannya. Ia kemudian meletakkan benda pipi itu di atas kasur. Matanya kembali mengedar, jantungnya berdegup kencang. Lirih ia dengar gemercik air di kamar mandi, seperti ada seseorang yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Perlahan ia beranjak dan melangkah pelan menuju kamar mandi. Tangannya mulai menyentuh gagang pintu dan kosong. Tidak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Lantai kamar mandi pun kering dan tidak ada yang mencurigakan. Ajeng menelan ludah susah payah, di antara lega dan kebingungan. Sepertinya ia tidak salah dengar, tapi mengapa kenyataannya berbeda? Ajeng memilih kembali ke tempat tidur. Ia amat mengantuk. Kejadian demi kejadian ganjil ia anggap cuma halusinasinya saja. Malam itu semua anggota keluarga tidur nyenyak karena hujan pun turun dengan lebatnya. Pagi hari semua anggota keluarga sarapan dengan nikmatnya. Mama hari ini bertugas mengantar kedua anak laki-lakinya sekalian belanja. Sedangkan Bule Desi akan mengantar nenek bertemu dengan calon pembeli barang-barang rumah yang belum terjual. "Bik Jumi belum kelihatan juga. Apa dia pulang kampung?" tanya nenek sebelum pergi meninggalkan rumah. Ajeng hanya geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tidak melihat wanita parubaya itu dari semalam. Selepas semua orang pergi, Ajeng sendiri di rumah. Tidak lama terdengar bunyi ketukan pintu, dan saat ia membuka pintu, senyum langsung terkembang di bibirnya. "Sayang, cepat masuk, gak ada orang di rumah," goda Ajeng sembari menarik kerah baju Sadawira pacarnya. Pemuda itu tersenyum senang, merasa punya kesempatan untuk bermesraan dengan gadisnya. Dua anak muda itu saling melepas rindu, merasa tidak ada seorang pun di dalam rumah dan bebas berbuat apapun. Apalagi letak rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan dikelilingi kebun karet, membuat mereka semakin leluasa berbuat yang mereka suka. Nafsu begitu diubun-ubun, hingga tanpa sadar, Ajeng menarik Sadawira masuk ke dalam kamar dan melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya. "Jeng, kamu yakin kita belum pernah melakukan ini?" Sadawira merasa ragu, meski ia pun sangat bernafsu melihat kemolekan tubuh Ajeng yang putih mulus bak porselin. Ajeng mendekat dan menghujani Sadawira dengan kecupan-kecupan, hingga pemuda itu tidak mampu menahan dan larut dalam gejolak nafsu. Hingga dua insan itu tidak menyadari banyak mata menatap dengan tajam dan penuh amarah. Mereka, makhluk tidak kasat mata, merasa marah saat rumah mereka ternoda. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Ajeng dan Sadawira seolah membuka belenggu para iblis yang memang haus akan darah dan jerit ketakutan. Mata-mata merah yang selama ini tertidur dan hidup tenang, kini kembali terusik dengan perbuatan keji tidak manusiawi. Sadawira akhirnya pulang sebelum tengah hari tiba. Sebuah kecupan ia layangkan, sembari berjanji jika apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah pergi dari kehidupan Ajeng. Ia amat bahagia karena Ajeng menyerahkan mahkotanya hanya untuk Sada. "Aku sayang kamu, Mas," ucap Ajeng saat mobil Sada mulai memutar dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Baru saja Ajeng hendak menutup pintu, ia melihat di kejauhan Bibi Jumi melangkah mendekat. Ajeng terhenyak dan meneguk saliva susah payah saat melihat tatapan tajam dari Bibi Jumi yang terkesan menakutkan. Bibi Jumi kemana saja? Kami khawatir dengan Bibi," ucap Ajeng saat Bibi Jumi mendekat. "Saya tidak kemana-mana, tapi saya hanya berpesan, berhati-hatilah, perbuatan Nona sudah membangkitkan jiwa-jiwa haus darah di rumah ini." Bi Jum." Bi Jum berlalu begitu saja masuk ke dalam rumah. Ajeng berbalik dan ingin mengejar Bi Jum, tapi begitu ia berbalik, Bi Jum. Malam itu hujan turun dengan deras. Udara dingin dan angin kencang beberapa kali menerpa jendela hingga bergetar. Bagas dan Gandhi beberapa kali mengintip di jendela kamar saat terdengar bunyi dahan pepohonan lapuk yang patah dan juga bunyi gemuruh, juga kilatan cahaya di langit malam yang gelap. "Kak, jangan lupa baca doa, ngeri kalau sampai mati lampu," Gandhi memperingatkan Bagas. Dua kakak beradik itu sekarang tampak sangat kompak.
semenjak bertemu dengan ibu-ibu di musola. Tiba-tiba lampu mati, bertepatan dengan bunyi gelegar di luar dan kilatan cahaya yang nampak jelas di balik tirai. Seketika itu pula, Bagas dan Gandhi berpelukan. Kamar seketika gelap. Hanya sesekali terpapar sinar dari kilat yang menyambar-nyambar. Terdengar bunyi dentingan gamelan sayup-sayup. Gandhi dan Bagas saling menatap, seolah mendengar bunyi yang sama. Baca doa, Kak, lirihnya. Bismillah. Suara Bagas bergetar. Belum sempat ia membaca doa, terdengar suara cakaran di kaca jendela kamar. Napas Bagas langsung memburu, dadanya naik turun, begitu juga Gandhi. Keringat dingin mengucur di antara anak rambutnya. Suara cakaran di luar semakin nyaring, berlomba dengan suara dentingan gamelan yang semakin terdengar jelas. Dua anak lelaki itu semakin erat saling memeluk. Mata mereka menutup, tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah jendela. Dalam ketakutan, Gandhi mulai melantunkan doa. Bagas yang mendengar ikut bersuara. Awalnya hanya lirian, tapi semakin lama semakin kencang. Seperti mendapat tanggapan, terdengar suara desisan di luar. Seketika udara sekitar kamar yang semula dingin menjadi panas. Suara desisan berubah menjadi rintihan saat doa mengalun merdu. Awas kalian. Suara ancaman terdengar sayup-sayup dan udara kembali terasa dingin. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan lebat yang mengguyur bumi. Sementara di kamar, Ajeng merasa amat gelisah. Mati lampu yang tiba-tiba membuat AC di kamarnya menjadi tidak berfungsi. Ia ingin beranjak untuk mencari lilin keluar, tapi gerakannya terhenti saat ia mendengar bunyi ketukan. Awalnya ketukan itu terdengar pelan, tapi lama-kelamaan mulai terdengar kuat dan bersaut-sautan. Pupilnya membesar, pandangannya menyisir sekitar kamar mencari sumber suara. Ajeng menarik kakinya. Tubuhnya bergetar karena takut. Gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang masuk di antara ventilasi menjadi sumber cahaya. Bunyi ketukan berhenti, berganti dengan ranjangnya yang tiba-tiba bergoyang. Siapa kalian? Jangan ganggu aku, teriak Ajeng saat ketakutan kembali menguasai dirinya. Ranjang tiba-tiba berhenti bergoyang. Setengah menangis, Ajeng mencengkeram besi ranjang. Takut jika sewaktu-waktu ranjang kembali bergoyang. Mata Ajeng kembali mengedar, menelusuri setiap sudut kamar. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan, waspada jika sewaktu-waktu ada bahaya. Tatapannya lalu tertuju pada lantai tidak jauh dari ranjangnya. Ia tertegun melihat ada pergerakan di sana. Matanya fokus menatap. Awalnya hanya terlihat benda hitam menyembul. Lama-kelamaan benda itu mencuat, bertambah besar, hingga tampaklah sebuah wajah menyeringai dengan mata hitam dan mengucur darah di antara dua sudutnya. Perlahan seolah naik ke permukaan, tangan-tangannya pun menggapai ke udara. Senyum terkembang di wajah pucatnya dengan gigi-gigi runcing dan lidah panjang terjuntai. Makhluk bergaun merah darah dengan rambut panjang acak-acakan itu terkikik melihat Ajeng yang ketakutan melihatnya. Terima kasih sudah membangkitkan jiwaku yang selama ini tertidur dengan perbuatan kotormu. Akibat perbuatan tidak senonohmu, aku akan mengambil jiwamu dan kau akan menggantikan posisiku. Dasar wanita bodoh. Tanpa pikir panjang, Ajeng melesat ke arah pintu, berharap bisa keluar dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Makhluk itu terkikik saat Ajeng berusaha keras untuk bisa keluar dari kamar, sedang pintu kamar terkunci. Tolong, tolong, pekik Ajeng. Tangannya berulang kali menekan gagang pintu. Bagas dan Gandhi yang baru saja terlelap seketika terbangun dan segera berlari keluar menuju kamar Ajeng yang terletak di samping kamarnya. Kak Ajeng, teriak Bagas dan Gandhi bersamaan. Ajeng yang saat itu sudah kehabisan tenaga hanya mampu meminta tolong saat tubuhnya menggelesor di lantai. Tubuhnya seketika kaku, sedangkan makhluk itu kini merangkak ke dinding dengan kepala yang berputar 180 derajat. Tubuh Ajeng semakin bergetar, suaranya tercekat di kerongkongan. Menatap nanar sosok mengerikan yang kini berada di langit-langit kamar.
Darah berbau anyir berjatuhan dari mata dan mulutnya. Berikut dengan belatung-belatung yang keluar dari beberapa koreng menganga di sebagian tubuhnya. "Mama, tolong Ajeng," batin Ajeng. "Bagas, Gandhi, tolong kakak." Makhluk itu kembali terkekeh. Kali ini hanya kakinya yang menempel di langit-langit kamar, sedang tubuhnya berada di bawah. Bau anyir dan bau bangkai seketika menusuk indera penciuman Ajeng. Tangannya yang putih pucat dengan kuku hitam yang panjang mengulur ke arah wajah Ajeng. Gadis itu hendak menghindar, tapi tubuhnya seolah mati, tidak mampu digerakkan. Tap! Hanya matanya yang membola saat tangan dingin itu menekan mulutnya, dan mulut Ajeng seketika menganga. Lidah panjang makhluk itu memasuki rongga mulut Ajeng, menelusuri setiap jengkal organ dalam gadis yang saat itu merasakan hal menjijikan bergerak. Sangat menyiksa dan membuatnya ingin muntah saat itu juga. Makhluk itu menarik kembali lidahnya dan membuat Ajeng terbatuk keras hingga mengeluarkan darah segar. "Kak Ajeng, buka pintu!" Ajeng hanya mampu pasrah. Untuk menjawab teriakan kedua adiknya pun ia tidak mampu. Ia berharap mamanya ada di luar sana, tapi tidak terdengar sedikit pun suara mama. Kemana dia? "Kau hanya bisa pasrah, Ajeng, karena kau sekarang milikku. Kau akan merasakan ketakutan dalam hidupmu. Begitu juga pacarmu. Aku akan menikmati darahnya seperti menikmati darahmu saat ini." Lidah panjang itu mencecap darah yang keluar dari mulut Ajeng, sedang belatung berjatuhan di sekitar wajah dan tubuh Ajeng. Gadis itu hanya mampu menangis dalam hati, menyesali perbuatan bodohnya yang membuat makhluk menyeramkan itu bangkit. Di sela tawanya, mata tajam berwarna hitam itu menatap lurus ke arahnya, menekan wajah Ajeng hingga mulutnya kembali menganga. Ia menghirup napas kehidupan yang kini terhembus dari mulut gadis malang itu. Perlahan tubuh kaku itu mulai melemas. Semua sendi yang awalnya menegang kini melemah. Ajeng merasakan tubuhnya perlahan ringan dan melayang. Hingga akhirnya ia sadar saat ia memandang tubuhnya sedang menatap kosong makhluk menyeramkan yang juga menatapnya. "Lepaskan tubuhku," pekik Ajeng yang membuat makhluk itu menatapnya sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkram. Saat ia menoleh ke arah bawah dari lantai, ternyata banyak tangan menggapai-gapai tubuhnya. Ajeng ingin melepaskan diri, tapi tangan-tangan pucat berkuku hitam dengan guratan nadi berwarna biru itu begitu kuat seperti ikatan tali yang sulit dilepas. Perlahan tubuh Ajeng ditarik masuk ke dalam lantai marmer. Dingin begitu menusuk tubuhnya hingga terasa beku seketika. Tangisnya pecah, tapi sekuat apapun ia berusaha, hanya kesia-siaan yang ia dapatkan. Gadis itu pasrah saat tubuhnya terjerembab ke dalam ruang lembab dan remang. Dalam keadaan minim cahaya dan bau darah yang amat menyengat, Ajeng samar-samar melihat seseorang sedang duduk dengan melipat kakinya. Wanita dengan rambut aut-autan itu terlihat ketakutan dengan rintihan suara ketakutan. Wanita itu terkunci dalam jeruji dan terpenjara. Belum sempat memperhatikan secara detail, tubuh langsing itu tiba-tiba diangkat dengan makhluk berbulu lebat. Ajeng sempat berontak, tapi tenaganya kalah kuat. Ia hanya bisa pasrah saat wajahnya menoleh ke arah makhluk hitam berbulu itu. Seketika ia tercekat. Makhluk berwajah serupa gorila itu punya taring yang panjang dan beraroma ubi bakar. Matanya merah menyorot penuh nafsu. "Malam ini kau akan aku nikmati dan kuhujani dengan kepuasan yang tiada henti. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu masuk ke rumah tua ini. Terima kasih sudah membuka belenggu dan kau saat ini akan jadi budakku." Suaranya menggema menakutkan. Ajeng berontak, tangisnya pecah seketika. Di sela tangisnya terdengar suara raungan dan rintihan kesakitan. Ajeng terhenyak. Kepalanya meneleng ke kiri, matanya seketika membola. Di balik jeruji yang tersekat banyak orang dengan kondisi mengenaskan. Layaknya penjara makhluk mengerikan, banyak dari mereka tidak utuh tubuhnya. Wajah penuh darah, mata tercongkel keluar, kaki penuh belatung, tangan hanya satu, kaki terpotong, usus terburai dengan raungan dan tangisan menyayat hati. Bijumi!"
Nanar matanya saat melihat di salah satu penjara terduduk orang yang ia kenal. Tatapannya penuh trauma ketakutan. Wanita parubaya itu seketika berdiri dan menggenggam jeruji saat melihat Ajeng berada di gendongan makhluk berbulu lebat dengan mata merah menyeringai mengerikan. Non Ajeng. Bibi, tolong Ajeng, Bi. Tangis gadis itu kembali pecah saat melihat wanita yang sudah setia menjadi asisten rumah tangganya selama puluhan tahun lamanya. Tangan Bi Jumi berusaha menggapai Ajeng, tapi seketika itu pula, entah datang dari mana, makhluk bertubuh tinggi seperti tulang berbalut kulit membawa cambuk menarik tubuh Bi Jumi. Cas. Mencambuk tubuh Bi Jumi berkali-kali hingga darah segar menetes dari kulitnya yang terluka. Ampun. Suara raungan Bi Jumi seketika mengaung di ruang lembab dan berlumut. Bibi, maafin Ajeng. Ajeng yang saat itu dibawa masuk ke suatu ruangan menangis terisak. Sesak dalam dadanya membuat gadis itu susah untuk bernafas. Buk. Makhluk berbulu itu melempar Ajeng di atas ranjang besi berkarat yang penuh dengan noda darah. Bau anyir seketika menyeruak, membuat Ajeng terbatuk berkali-kali. Makhluk itu berbalik dan mengunci ruangan gelap yang hanya ada sedikit sinar. Entah sinar apa, tapi Ajeng yakin ia saat ini bukan berada di tempat biasa. Ajeng terduduk, tubuhnya sakit. Ia menarik kakinya dan memeluk dirinya sendiri. Matanya mengedar saat ia melihat pada suatu sudut ruangan. Dadanya seketika bergemuruh kencang. Seseorang berdiri dengan memakai gaun. Wanita yang semula menatap ke arah lain perlahan menggeser tubuhnya dan mendekati cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi ruangan. Ajeng menelan saliva susah payah saat menatap sosok asing di hadapannya. Tanpa senyum dan tatapan kosong, seolah menyimpan penderitaan tidak berujung. Wanita berambut pirang bergelombang itu memakai gaun putih yang amat kotor dan banyak bercak darah. Wajah putih pucatnya meski juga penuh luka masih menampakkan jejak kecantikan wanita asing pada umumnya, berhidung mancung dan berbibir tipis. Wanita itu hanya berdiri tanpa menyapa dan membalikkan tubuhnya, kembali duduk di depan kaca sembari melantunkan lagu dengan bahasa asing yang tidak Ajeng mengerti. "Who are you?" Ajeng berusaha menyapa. Ia yakin wanita itu juga sandra seperti dirinya. Wanita itu tidak menjawab. Ia malah mengambil sisir dan menyisir rambutnya. Lantunan nada lagu terdengar menyedihkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Ajeng kembali menatap wanita itu dari cermin yang menghadap ke arahnya. Gerakan menyisirnya yang perlahan lama-kelamaan menjadi sangat cepat, disertai tangisan dan teriakan yang menyayat hati. Rambut indah itu mulai rontok hingga menyebabkan kulit kepalanya mengelupas. Ajeng semakin ketakutan. Ia memeluk tubuhnya lebih erat. Tubuhnya gemetar hebat. Darah mulai mengucur dari kepalanya yang terluka. Wanita itu kemudian mencakar wajahnya sendiri dan membuat wajah cantik itu terluka dan berdarah. Mencungkil matanya sendiri dan memasukkan mata itu ke dalam mulutnya, mengunyah hingga terdengar giginya yang beradu. Ajeng histeris ketakutan. Tangisnya pecah menghadapi pemandangan mengerikan yang terhampar di depan matanya. Sedangkan wanita itu terkekeh senang. Ia kemudian berdiri dan melangkah menuju pintu, sempat menghadap ke arah Ajeng dan memamerkan muka rusak beserta mata bolongnya yang mengeluarkan darah segar. Sebelum ia hilang dan menembus pintu, ia sempat berkata, "Selamat datang di alam ini, pendosa. Kau dan keluargamu serta kekasihmu itu tidak akan bisa lepas dari kami." Mama, tolong Ajeng, Ma." Gandhi dan Bagas berusaha membuka pintu kamar Ajeng, tapi sayang, tenaga mereka tidak sepadan dengan makhluk yang berada di dalam. Apalagi saat suara tangis Ajeng tidak lagi terdengar, kedua bocah itu kembali didera rasa khawatir. "Kak Ajeng, Kak!" teriak mereka. Mama!" Berulang kali memanggil Mama, tapi sedari tadi tidak ada sautan. "Kau panggil Mama, Dek. Kakak usaha buka pintu," perintah Bagas. "Kita jangan pisah, Kak. Kita tolong dulu Kak Ajeng, nanti baru temui Mama," saut Gandhi. "Ayo, Bibi bantu cariin linggis." Tiba-tiba suara Bi Jumi terdengar, membuat Gandhi dan Bagas tersentak kaget.
Mereka serentak mencari asal suara. Entah kapan datangnya dan dari mana, Bijumi kini berada di belakang mereka. Harapannya kosong dan raut wajahnya datar, membawa lilin sebagai penerangan. Tanpa kata, Bijumi memutar tubuhnya dan mulai meniti anak tangga turun. Bagas menarik tangan Gandhi, mengikuti langkah Bijumi yang mulai menjauh. "Kak!" Gandhi ragu dan perasaannya tiba-tiba tidak enak. "Wes, benar kata Bijumi, kita butuh linggis." Langkah Bijumi tiba-tiba terhenti di dapur. Gandhi dan Bagas pun menghentikan langkahnya. Jarak mereka cukup jauh, sekitar 15 meteran. Tiba-tiba terdengar suara kikikan dari Bijumi yang membuat bulu kuduk Bagas dan Gandhi seketika berdiri. Kepala Bijumi tiba-tiba memutar 180 derajat dengan tubuh yang menghadap ke belakang. Lidahnya menjulur hingga lantai dengan tatapan menyeringai tajam. Tubuh dua bocah itu seketika gemetar hebat. "Kakak!" Bagas yang masih tersadar menarik tangan Gandhi dan berbalik, berlari sekuat tenaga menuju kamar mama. Dengan nafas terengah, mereka meniti anak tangga. Tapi saat akan sampai, seseorang sudah berdiri dan menyeringai ke arah mereka. "Mau kemana kalian? Kak Ajeng!" desis Gandhi dan Bagas serentak. Mereka menghentikan langkah sejenak sebelum mendekat. Namun semakin diperhatikan, Ajeng memperlihatkan gelagat aneh. Bola matanya berputar dengan cepat, tertawa cekikikan. Tangannya melambai menyuruh kedua anak lelaki yang saat itu sudah bergetar ketakutan mendekat. Bagas menarik tangan adiknya mundur dan menjauh. "Berbalikan, lari kencang. Dia bukan Kak Ajeng," ucap Bagas dengan suara bergetar. Bagaimana dengan yang lainnya, Kak?" Sedangkan Ajeng perlahan menggawang dan kakinya tidak menginjak lantai. Terangkat beserta rambutnya yang berkibar. Prak! Kaca di setiap ruangan pecah berkeping-keping dihantam angin kencang hingga butiran air hujan masuk dan membasahi lantai. Suasana amat mencekam. Ajeng yang semula hanya menggawang dengan cepat berputar dan kakinya menempel di langit-langit rumah. "Kak Ajeng, sadar Kak!" pekik Gandhi. Ajeng malah tertawa. Wajahnya seketika memucat. Urat-urat biru mencuat di pipinya beserta mata yang hitam penuh dengan tatapan tajam. Ia menyeringai seolah mengejek dua bocah yang saat ini takut dan bimbang. Ingin pergi tapi tidak tega meninggalkan kakak perempuan mereka. "Dia bukan lagi kakakmu. Ajeng sudah mati." Bagas dan Gandhi tersentak mendengar suara wanita yang serak dan parau di antara bunyi hujan yang semakin deras dan deru angin kencang. Seketika mereka menoleh. Mata kedua bocah itu membola saat melihat Bijumi dengan kepala terbalik kini menempel di dinding dan perlahan merangkak ke langit-langit. Ia berancang-ancang menyerang. Di antara hidup dan mati, berada di dalam situasi genting dan terpojok, Bagas hanya mampu menangis. Ia benar-benar frustasi. Berbeda dengan Gandhi, bocah itu malah terlihat komat kamit meski lirih dengan mata tertutup. Bocah sialan. Dek. Tubuh Ajeng menempel di langit-langit kamar dan merangkak mendekati Bagas dan juga Gandhi. Begitu juga Bijumi. Mereka berhenti tepat di atas kepala kedua bocah itu. Tubuh Bagas seketika melemah, luruh dan terduduk. Tangisnya terdengar semakin kencang. Debaran jantung terdengar semakin kencang seolah ingin terlontar keluar. Lidah Bijumi mulai terulur keluar, menjilati kepala kedua bocah dengan bau bangkai yang amat menyengat. Air liur berupa nanah menetes hingga ke wajah. Ia begitu menikmati, seolah tidak sabar untuk meraup kedua kepala dan menelan dengan segera. "Kepala kalian pasti sangat lezat. Otak itu akan kusedot, rasanya pasti amat gurih," desisnya sembari membuka mulut yang berisi gigi taring dan runcing yang berderet tidak beraturan. Bijumi berubah layaknya monster yang menakutkan. Matanya melotot hingga nyaris keluar, menatap dua mangsa yang siap dilahap. Suara lantunan ayat suci Al-Quran lama-kelamaan terdengar nyaring keluar dari mulut Gandhi. Rasa takut yang ia rasa lenyap berganti dengan rasa percaya diri begitu mendengar suara rintihan dari Ajeng. Begitu juga dengan Bijumi. "Hentikan, suaramu membuat tubuhku panas, panas!" teriak Bijumi. Ia menarik lidahnya dan mundur menjauh. "Hentikan dek,
kakak kesakitan. Suara Ajeng terdengar melemah. Jangan hentikan Gan, jangan percaya padanya. Bagas menggoyang tubuh adiknya dan Gandhi tersedak. Ia menatap ke arah Bagas, memastikan apa yang ia lakukan itu benar. Bagas mengangguk pasti. Lantunan doa kembali terdengar nyaring. Dua makhluk itu kembali berteriak kesakitan, dan detik berikutnya mereka lari tunggang langgang entah kemana. Ruangan seketika kembali hening. Tap. Lampu tiba-tiba kembali menyala. Gandhi dan Bagas bernapas lega. Mereka saling berpelukan melepas perasaan takut yang sejak tadi menggerogoti dirinya. Bagas, Gandhi! Terdengar jelas suara teriakan dari kamar nenek. Itu seperti suara bule Desi. Bagas berikut Gandhi melesat berlalu menuju asal suara. Saat melewati kamar Mama, tidak terdengar suara apapun. Gandhi berhenti di depan kamar Mama dan mengetuk dengan keras. Tak tak tak. Gandhi, ayo, panggil Bagas, memberi kode untuk mengikutinya. Gandhi menggeleng. Aku harus memastikan Mama baik-baik saja, sahutnya. Bagas bingung antara mau menolong bulenya atau Mama. Bagas. Terdengar suara semakin pelan disertai isakan. Kakak cek bule, aku akan cek Mama, lirik Gandhi. Mama, teriak Gandhi memanggil mamanya, sedang Bagas juga berlari menuju kamar bule. Saat hendak memegang gagang pintu, Gandhi maupun Bagas sama-sama tersentak. Gagang yang terbuat dari stainless itu terasa panas, bak bara api yang membara. Tangan dua bocah itu langsung melepuh. Ah! Serentak, dua bocah itu menarik tangannya. Bagas tampak gusar. Ia melihat ke arah Gandhi yang terduduk sembari meniup tangannya. Ia kemudian berlari ke arah Gandhi untuk menolong adiknya itu. Gandhi, apa tanganmu terluka? Tanya Bagas. Gandhi mengangguk dan menatap wajah kakaknya. Matanya berair dan berkaca-kaca. Tolong, tolong. Terdengar suara tangisan dari dalam. Suara serak dan bergetar. Mama? Susah payah Bagas bangkit dan menggedor pintu. Dok, dok, dok. Bagas, tolong Mama. Bagas semakin gusar. Apalagi di saat yang bersamaan, suara bule Desi pun terdengar memanggil. Bagas, tolong bule. Bagas berdiri dengan kepala yang pusing. Rumah yang diinjaknya rasa berputar. Getarannya membuat Bagas terhuyung ke sana dan kemari. Truk, kakak. Bagas terjatuh dengan kepala yang menghantam lantai marmer di tingkat 2. Ia merasakan sakit yang teramat sangat. Suara tangisan Gandhi adalah suara yang terakhir ia dengar sebelum gelap benar-benar menjemputnya. Gas, Bagas, kamu gak sekolah? Suara lembut seorang wanita membangunkannya. Mata bocah 15 tahun itu mengerjap. Ia menutup matanya dengan telapak tangan saat sinar matahari yang masuk dari jendela membuat matanya silau. Sentuhan hangat menyentuh keningnya. Panas, Gas, libur aja ya. Perlahan Bagas membuka matanya. Seketika bola mata itu membesar. Mama baik-baik saja, ucap Bagas seraya terduduk dan memeluk tubuh wanita yang amat ia sayangi itu. Kret. Kamu ngapain sih, Kak? Kayak bocil gitu meluk-meluk Mama. Bagas langsung melepas pelukannya dan memindah tatapannya, mencari sumber suara yang ternyata Gandhi, adiknya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Gandhi, kamu baik-baik saja? Lirik Bagas saat melihat adiknya. Bocah itu mengangguk pelan. Bagas terhenyak. Matanya bergerak menatap secara bergantian antara Mama dan Gandhi yang melihatnya keheranan. Bagas terdiam. Batinnya bertanya-tanya, apa yang ia alami barusan adalah mimpi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.